Hai Sobat Molly yang selalu tampan, cantik dan baik hatinya. Hahaha. Gimana keadaannya guys? Bang Molly doakan semoga sehat selalu ya. Oke. Kali ini Bang Molly akan ceritain alur cerita film drama dokumenter guys. Film yang menceritakan seorang pendaki gunung asal Nepal yang mencoba menaklukkan 14 puncak gunung hanya dalam waktu 6 bulan guys. Ini puncak gunung beneran loh ya guys. Bukan yang itu. Oke, langsung saja. Daki aja bang. Ini dia 14 peak. Oh, sorry. Ini dia 14 peaks. Nothing is impossible. Film diawali saat Nirma Purja atau lebih dikenal dengan nama Nims menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada 14 gunung yang memiliki ketinggian 8.000 meter, di mana hal itu adalah tantangan bagi seorang pendaki karena dengan ketinggian tersebut membuat gunung itu sangatlah sulit untuk ditaklukkan karena begitu banyaknya risiko yang harus dihadapi. Dulu pada tahun 1978 ada seorang pendaki yang bernama Reinhold Messer yang berhasil menaklukkan 14 gunung tersebut. Reinhold menaklukkan 14 gunung tersebut dalam waktu 16 tahun. Kemudian dalam sebuah wawancara, Reinhold menjelaskan bahwa mendaki ke 14 gunung tersebut adalah hal yang sangat berbahaya dan menakutkan dalam hidupnya. Mengingat betapa sulitnya ia melakukan hal tersebut. Lalu kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Nirma Purja. Ia adalah pendaki yang berasal dari Nepal, di mana Purja memiliki tekad untuk menaklukkan 14 gunung kematian dengan waktu tak kurang dari 7 bulan. Ia memiliki tekad tersebut karena dalam komunitas pendaki internasional, para pendaki dari Nepal tak mendapatkan sebuah penghargaan yang layak dalam sebuah forum pendaki internasional. Padahal, menurut dia, pendaki asal Nepal adalah pendaki yang sangat handal dan kuat dalam menjalankan sebuah misi pendakian. Dari hal tersebutlah yang membuat Nims memiliki tekad yang sangat kuat untuk membuktikan kepada dunia bahwa pendaki asal Nepal adalah salah satu yang terbaik dalam misi pendakian. Kemudian Nims membagi misi penaklukan 14 gunung kematian ini dengan 3 fase, di mana fase pertama di Nepal pada bulan April hingga Mei. Fase kedua yaitu di Pakistan pada bulan Juni dan Juli. Lalu fase terakhir atau fase ketiga berada di Cina pada bulan September hingga Oktober. Purja menyebut misi ini adalah sebuah Project Possible. Kemudian Nims menyiapkan semua perbekalannya. Sebelum berangkat ke Nepal, ia ditemani oleh istrinya, Suci, yang harus rela melihat suami tercintanya menjalani satu misi paling berbahaya. Kemudian Nims berangkat dari Inggris menuju Nepal. Setelah sampai di Nepal, Nimsday membentuk tim pendakian yang beranggotakan 5 orang. Mereka adalah Mingma David, Geljen, Lakpadendi, Gesman, dan juga Nims. Kemudian Nimsday menyempatkan diri untuk melakukan olahraga ringan di sekitar tempat mereka menginap. Lalu mereka pun memulai menjalankan misinya dalam menaklukkan 14 gunung kematian, dimulai dari fase pertama di Nepal. Mereka mendaki sebuah gunung yang bernama Annapurna dengan ketinggian 8.091 meter, di mana menurut Don Bowie, seorang high altitude mountaineer, mengatakan bahwa mendaki gunung Annapurna sama halnya dengan memasuki arena pertempuran. Pikiran kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya gunung Annapurna ini. Sepengetahuan Bowie, hanya ada 3 orang yang telah berhasil mencapai puncak gunung Annapurna, di mana salah satu dari mereka tewas dalam proses kembali dari puncak. Lalu Nims dan timnya melakukan pendakian di Gunung Annapurna.
mereka mendaki gunung Annapurna ini yang tertutup dengan salju. Mereka harus sangat berhati-hati karena sebagian medan yang mereka lalui tertutup oleh salju yang lebat. Bowie menjelaskan betapa susahnya menaklukkan gunung Annapurna, di mana dia telah mencobanya sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Namun tak pernah satu kali pun berhasil mencapai puncak gunung Annapurna ini. Lalu kita akan diperlihatkan salah satu bahaya dalam mendaki sebuah gunung yang bersalju, yaitu saat salju tersebut longsor. Untungnya pada saat itu, salju yang longsor tersebut berada di sisi lain gunung Annapurna, yang membuat Nimsday dan timnya tidak terkena longsoran tersebut. Mingma juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bowie, bahwa longsoran salju dapat menyulitkan dan berbahaya bagi para pendaki, karena jika longsoran salju cukup banyak, maka akan membuat para pendaki terjatuh dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian Nims juga memperlihatkan bagaimana salju di gunung Annapurna sangatlah tebal, bahkan salju yang harus mereka lewati saat itu sedalam pinggang orang dewasa. Hingga setelah pendakian yang melelahkan, mereka pun bisa mencapai puncak Annapurna pada tanggal 23 April 2019. Nims dan timnya berhasil mencapai puncak gunung Annapurna tanpa ada satupun yang terluka. Hal itu sangat melegakan bagi mereka karena satu puncak telah mereka capai. Di atas puncak gunung Annapurna, mereka melihat bagaimana keindahan alam yang mereka dapatkan setelah melakukan pendakian yang sulit dan berbahaya. Itu semua terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa dari atas puncak gunung Annapurna. Setelah berhasil mencapai puncak gunung Annapurna, Nims dan timnya kembali turun ke base camp. Tiba-tiba Nims mendapatkan kabar bahwa salah satu pendaki dari tim lain yang juga mendaki gunung Annapurna ini tidak ikut turun. Artinya dia masih berada di atas gunung tersebut. Lalu Nims pun menghubungi bantuan untuk mencarinya. Maka dikerahkan sebuah helikopter untuk mencari keberadaan pendaki tersebut. Setelah berkeliling di area jalur pendakian, akhirnya mereka menemukan pendaki tersebut yang sempat melambaikan tangan kepada tim pencari. Namun karena titik pendaki tersebut berada di luar batas terbang helikopter penyelamat, maka satu-satunya cara adalah dengan membawa seseorang untuk naik ke atas, dan orang tersebutlah yang akan membawanya untuk turun. Lalu misi penyelamatan tersebut dijalankan oleh Nims, Mingma, Gesman, dan juga Geljen. Setelah berhasil menemukan pendaki tersebut, mereka akhirnya membawanya ke camp awal, yaitu base camp, untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah sampai di titik pendaki tersebut, mereka kemudian memberikan pertolongan pertama dengan memberikannya oksigen untuk menjaganya dari kekurangan oksigen. Setelah 1 malam di atas gunung tersebut, untungnya pendaki tersebut masih bisa bertahan walaupun dengan kondisi yang begitu lemah, lalu menurunkan pendaki tersebut sesegera mungkin. Akhirnya mereka berhasil membawa pendaki tersebut di camp 3, di mana helikopter penyelamat akan membawa pendaki tersebut ke base camp untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Lalu setelah mendapatkan pertolongan medis di base camp, akhirnya mereka membawa pendaki tersebut ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter penyelamat yang berada di Kathmandu, Nepal. Setelah berhasil menaklukkan gunung Annapurna dan menyelamatkan pendaki dari satu insiden, maka Nims dan timnya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka singgah di rumah masa kecil Nims, tempat tinggal ibunya di Chitwan, Nepal. Nims menjelaskan bagaimana ia terlahir dari keluarga miskin. Nims juga menjelaskan bagaimana ibunya sangat keras dalam mendidiknya sewaktu kecil, agar ia berharap Nims bisa menjadi seorang pejuang dalam menjalani hidup yang keras ini. Nims juga menjelaskan bagaimana serangan jantung membuat separuh tubuh ayahnya menjadi lumpuh, di mana dulu ayahnya adalah seorang tentara Gurkha, di mana seorang tentara Gurkha terkenal akan ketangguhannya di alam yang harus mampu bertahan dalam kondisi dan situasi apapun.
Karena hal itulah yang membuat Nims pada tahun 2004 masuk dalam kamp pelatihan tentara Gurkha dan menjadi seorang prajurit. Dalam perjalanan waktu yang membuat kesehatan ibu dari Nims menjadi berkurang, maka ibunya pun harus melakukan perawatan ke rumah sakit sebanyak 2 kali dalam sepekan untuk menjaga kesehatannya. Lalu Nims meminta berkat kepada ibunya karena akan melakukan misi penaklukan 14 puncak gunung kematian. Semoga dengan berkat dari ibunya tersebut, Nims dan timnya bisa selamat dan berhasil menaklukkan 14 puncak gunung nantinya. Kemudian mereka pun sampai di gunung kedua, yaitu Gunung Dhaulagiri, yang memiliki ketinggian 8.167 meter. Dalam perjalanannya, Nims berharap tim yang ikut bersamanya bisa mendapatkan karir menjadi lebih bagus lagi dan mendapatkan bayaran yang tinggi setelah menyelesaikan misi ini. Karir tersebut yang akan membuatnya menjadi tim penyelamat atau pemandu pendaki, yang hal itu bisa membuat kehidupan mereka dan keluarganya menjadi lebih sejahtera. Walaupun dengan risiko yang besar, namun selaras dengan apa yang mereka dapatkan nantinya. Dalam melakukan pendakian di Gunung Dhaulagiri ini, progres yang mereka lakukan cukup baik. Hanya saja, Nims melihat awan yang cukup tebal yang akan menghampiri mereka. Dan benar saja, setelah beberapa saat kemudian, awan tersebut tiba dan membawa badai yang cukup kuat. Karir yang tadinya tak terasa, kini mulai terasa berat karena angin yang harus mereka hadapi, belum lagi jarak pandang mereka sudah mulai terbatas. Lakpa menjelaskan bahwa situasi mereka saat itu sangatlah sulit. Mereka harus tetap mendaki dengan situasi tersebut yang membuatnya sangat takut karena badai yang cukup kuat, karena sedikit kesalahan dan kurang fokus saja akan membuat mereka semua tewas. Aduh, siapa suruh milih hobi yang ginian coba? Biasa aja napa? Mancing kek, futsal kek, atau godain janda kek. Kalau itu mah mending naik gunung aja daripada godain janda guys. Bisa micu perang dunia ketiga soalnya. Oke, lanjut. Setelah 24 jam mendaki ke puncak Gunung Dhaulagiri dengan badai yang cukup kuat dan ya terbilang lama, mereka akhirnya berhasil menaklukkan puncak gunung tersebut. Mereka tiba di atas puncak gunung dengan sangat bahagia, dengan kebanggaan karena bisa mencapai puncak Gunung Dhaulagiri. Lalu kita akan dibawa mundur 11 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008, di mana pada saat Nims menjadi tentara Gurkha selama 6 tahun. Lalu ia kemudian memutuskan untuk mendaftar sebagai prajurit khusus Inggris Raya. Suci, yaitu istri Nims, menjelaskan bagaimana Nims berlatih sangat keras untuk bisa masuk sebagai pasukan khusus Inggris Raya. Suci melihat setiap hari suaminya bangun pukul 2 atau 3 dini hari dan berlari sejauh 20 km sambil membawa carrier sebanyak 34 kg. Lalu setelah itu, Nims pergi ke gym untuk melatih beban ototnya. Nims melakukan itu semua secara konsisten selama 6 bulan, yang pada akhirnya Nims lolos dan menjadi tentara Gurkha pertama yang berhasil menjadi pasukan Angkatan Laut Inggris Raya. Selama menjadi anggota pasukan khusus Angkatan Laut Inggris Raya, membuat Nims terbiasa menghadapi tantangan dan situasi berat. Namun, pada tahun 2011, saat Nims melakukan sebuah operasi, ia harus terlibat dalam sebuah adu tembak, di mana pada saat itu Nims bertugas sebagai sniper yang menjadi penopang dan pelindung pasukan garis depan. Namun pada saat Nims fokus kepada pasukan garis depan, ia tak menyadari bahwa sniper musuh menembakinya dari arah samping. Untungnya peluru dari sniper tersebut mengenai senapan Nims, yang membuat senapannya mengenai Nims, yang membuatnya hilang kendali dan terjatuh dari atas gedung. Lalu dari hal ini kita bisa tahu kenapa Nims bisa memimpin ekspedisi berbahaya ini,
karena Nims ternyata adalah salah seorang tentara Gurkha dan sekaligus marinir Angkatan Laut Inggris Raya yang sudah tak bisa kita tanyakan lagi kemampuan dan kapabilitasnya. Mereka pun melanjutkan pendakiannya di gunung ketiga, yaitu Gunung Kacenjunga, yang memiliki ketinggian 8.586 meter. Setelah mereka sampai di Gunung Kacenjunga, mereka pun memulai pendakian gunung ketiga mereka. Nims menuturkan bahwa dalam mendaki gunung, biasanya para pendaki mendakinya secara bertahap. Sama halnya dengan Gunung Kacenjunga ini, mereka mendaki ke camp 1 lalu berkemah di sana, lalu di camp 2 dan berkemah di sana, lalu ke camp 3 dan camp 4, lalu kemudian ke puncak. Namun karena situasi dan kondisi cuaca saat itu, mereka harus mendaki Gunung Kacenjunga ini hanya dalam waktu 1 hari, yang berarti Nims dan timnya hanya sekali berkemah, yaitu di camp 1 hingga menuju puncak. Dalam proses mendaki kali ini, Nims dan timnya cukup kondusif dalam situasi dan cuaca. Hanya medan yang mereka lalui cukup curam, bahkan beberapa titik di mana mereka harus melewatinya dengan tangga yang telah dipasang. Permasalahan yang paling bahaya dalam mendaki gunung yang memiliki ketinggian 8.000 meter adalah kurangnya kadar oksigen. Jika seorang pendaki yang tidak terbiasa dengan kadar oksigen tersebut dapat membuatnya menjadi kurang fokus dan tidak stabil. Karena dalam ketinggian tersebut, kita hanya menerima kadar oksigen sebanyak 1/3 dari yang biasa kita dapatkan. Dengan kondisi cuaca yang kondusif, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Kacenjunga. Hanya selang beberapa menit di atas puncak Gunung Kacenjunga, Nims dan timnya pun kembali turun agar terhindar dari badai. Aduh guys, ini ya, lu naik ke gunung terus sampai di atas puncak, lu cuman kayak buang ludah doang gitu terus balik, turun lagi. Aduh. Nggak habis thinking aja mah. Oke lanjut guys. Namanya juga hobi kan, wajarlah hobi. Setelah mereka mencapai puncak, mereka pun akhirnya turun. Namun saat dalam perjalanan mereka turun, mereka menemukan pendaki lain yang hendak menuju puncak. Namun pendaki tersebut mengalami kesulitan di mana dia kehabisan oksigen. Lalu Nims dan timnya memutuskan untuk membawanya turun karena dalam ketinggian tersebut, jika pendaki kekurangan oksigen, maka akan sangat membahayakan nyawa mereka. Lalu Nims meminta bantuan di base camp dengan menghubungi mereka. Namun tak ada jawaban hingga malam pun tiba, dan salah satu dari tim Nims menyarankan untuk turun saat itu juga, karena jika tidak, mereka semua akan tewas karena kehabisan oksigen. Namun Nims tidak mau meninggalkan pendaki tersebut. Di saat tersebut, Nims kemudian melakukan panggilan darurat. Ia menelepon istrinya Suci dan memberitahunya bahwa ia sedang dalam kondisi sulit dan tak ada tim yang datang untuk menolong mereka. Lalu beberapa lama kemudian, Nims mengalami HC atau HES, kondisi tubuh yang membuat seseorang akan melakukan sesuatu tanpa ia sadari. Dalam situasi tersebut, Nims melihat sesuatu seperti monster atau yeti yang melambai padanya. Lalu ia pun menghampirinya, dan ternyata dia adalah seorang pendaki yang tersesat. Kemudian Nims mencoba memandu pendaki tersebut untuk turun ke pos 4, dan bersama dengannya ia pun turun ke bawah. Lalu kita akan dibawa kembali di masa lalu, tepatnya 1 tahun sebelum misi ini dilakukan, di mana saat itu Nims berlatih di salah satu pusat pelatihan altitude London untuk menjaga dan mengatur nafas dan kadar oksigennya jika ia sedang berada dalam ketinggian. Di dalam pelatihan altitude tersebut, Nims diuji agar bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Nims percaya dia terlahir memiliki bakat alami dalam pendakian. Ia percaya tubuhnya mampu bertahan dalam kondisi terjaga 24 jam tanpa tidur dalam melakukan aktivitas berat. Setelah melakukan serangkaian tes terhadap ketahanan tubuhnya, dokter menyatakan bahwa Nims memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa karena biasanya manusia normal hanya bertahan 90 detik. Namun Nims mampu bertahan sekitar
setidaknya 3 menit dalam situasi ekstrim dengan kadar oksigen yang rendah. Sejauh ini, dari banyaknya orang yang melakukan tes di labnya, dokter tersebut mengakui Nims lah yang terbaik dalam ketahanan fisik dalam situasi ekstrim. Kemudian, 6 bulan sebelum melakukan misi ini, Nims datang ke rumah kakaknya dan memberitahunya bahwa ia ingin berhenti menjadi tentara. Mendengar hal tersebut membuat kakak Nims melarangnya, terlebih lagi karena ibunya sedang memerlukan uang untuk menjalani pengobatan karena penyakitnya. Kakaknya kemudian menyarankan Nims untuk menyelesaikan dinasnya dulu supaya ia bisa mendapatkan uang pensiun. Namun Nims tak mau mendengarkan kakaknya tersebut, yang membuat kakak beradik ini bertengkar dan mereka tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Nims memutuskan mundur dari Kesatuan Angkatan Laut karena ingin menggapai impiannya, yaitu mendaki semua puncak gunung kematian. Kakak Nims mengatakan padanya bahwa hal itu hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang saja. Padahal uang tersebut bisa kita gunakan untuk pengobatan ibunya. Selain karena hal itu, kakak Nims juga sangat mengkhawatirkan keselamatan adiknya tersebut. Karena mendengar Nims ingin menaklukkan 14 puncak gunung kematian. Lalu Nims mencoba mencari sponsor yang mau mendanainya dalam melakukan 14 puncak gunung kematian. Karena jumlah dana yang Nims butuhkan sangatlah besar. Namun banyak dari orang-orang menganggap proyek yang dilakukan Nims ini mustahil dan terbilang sangat gila. Namun Nims tak mau menyerah, hingga ia pun mendapatkan ide yang sangat klasik guys dan primitif, yaitu menggadaikan rumah mereka. Aduh, ya demi sebuah impian. Betul. Kemudian Suci, istri Nims pun tetap mempercayai keputusan suaminya tersebut. Dia selalu yakin dan mendukung apa yang dilakukan suaminya itu dan akan selalu bersamanya dalam keputusan apapun. Kemudian kita akan melanjutkan pendakian selanjutnya ke gunung yang keempat, yaitu gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Di mana Gunung Everest ini memiliki ketinggian 8.848 meter. Di Gunung Everest ini, segala aktivitasnya dikontrol oleh suku yang bernama Sherpa. Suku inilah yang akan membantu dan memberikan jalur pendakian terhadap orang-orang yang ingin naik ke puncak Gunung Everest. Pada saat musim semi, ada begitu banyak pendaki yang datang dan ingin menuju puncak Everest. Mereka dipandu oleh suku Sherpa yang akan memberikan jalur yang aman bagi para pendaki, di mana para pendaki hanya perlu memegang tali yang telah dibuat oleh suku Sherpa dan mengikuti tali tersebut. Namun berbeda dengan Nims, di mana ia akan mendaki 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Everest, Gunung Lhotse, dan Gunung Makalu dalam waktu 48 jam saja. Untungnya, karena cuaca sangat baik, mereka bisa mencapai puncak Gunung Everest dengan sangat cepat, walaupun harus menguras tenaga. Setelah sampai di puncak Everest dan telah menikmati keindahan alamnya, maka Nims dan timnya pun turun. Namun saat hendak turun dari puncak Everest, ia melihat ada begitu banyak pendaki yang bergiliran ingin menuju puncak Everest, yang membuatnya harus berdesak-desakan dengan mereka. Setelah sampai paling belakang, Nims menyempatkan memfoto para pendaki tersebut, lalu mengunggahnya di sosial medianya, yang membuat unggahannya menjadi sangat viral. Setelah berhasil menaklukkan Everest, Nims kemudian menyeberang ke sebelah, yaitu mendaki Gunung Lhotse dan Makalu yang berada di samping Gunung Everest dengan ketinggian Gunung Lhotse yaitu 8.516 meter dan Gunung Makalu 8.485 meter. Ketiga gunung tersebut berhasil mereka taklukkan dalam waktu 48 jam saja. Dan di puncak Gunung Makalu, Nims memberitahu dunia bahwa fase pertama dalam proyek Possible ini telah ia rampungkan dan memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad dan keinginan yang kuat.
Kemudian setelah menyelesaikan fase pertama dalam menaklukkan 14 puncak gunung kematian, Nims pergi mengunjungi ibunya lagi. Nims memberitahu ibunya bahwa ia telah mendaki 6 puncak gunung, yaitu Gunung Annapurna, Dhaulagiri, Kanchenjunga, Everest, Lhotse, dan Makalu. Saat ibunya mengetahui bahwa Nims dalam kondisi sulit, yang membuat ibunya sangat takut dan khawatir dengan kondisi anaknya itu. Karena hal tersebutlah yang membuat ibunya sangat sedih hingga meneteskan air mata. Setelah mengunjungi ibunya, akhirnya Nims dan timnya pergi menuju Pakistan untuk melanjutkan penaklukan 14 puncak gunung mereka. Di Pakistan mereka akan mendaki gunung, yaitu Gunung Nanga Parbat atau dikenal dengan Gunung Pencabut Nyawa, lalu Gunung Gazerbun 1 dan Gunung Gazerbun 2, lalu Gunung Broad Peak, dan yang memiliki reputasi paling bagus yaitu Gunung K2. Kemudian perjalanan mereka pun dimulai kembali. Mereka pun mendaki gunung yang ketujuh, yaitu Gunung Nanga Parbat dengan ketinggian 8.125 meter. Saat mereka mendaki gunung tersebut, mereka dihadapkan oleh salju yang turun yang membuat jarak pandang mereka menjadi terbatas, belum lagi suhu yang menjadi sangat dingin. Karena hal itulah akhirnya membuat Nims memutuskan untuk berkemah terlebih dahulu sambil menunggu salju berhenti. Setelah salju berhenti, mereka dengan cepat melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Nanga Parbat. Ya, itulah. Nims menjelaskan bahwa aturan yang paling penting dalam mendaki sebuah gunung adalah tak peduli kau hitam ataupun putih, tak peduli kau lemah ataupun kuat. Yang paling penting dalam menaklukkan sebuah gunung adalah jangan pernah menyerah, karena jika kamu menyerah, itu sama saja dengan kamu telah mati. Keesokan harinya saat Nims turun setelah mencapai puncak Gunung Nanga Parbat, ia terpeleset yang membuatnya jatuh dan terguling. Hingga kemudian ia melihat sebuah tali dan mencoba meraihnya. Setelah berhasil meraihnya, Nims mencoba memegangnya dengan sangat erat agar ia berhenti terjatuh. Dan untungnya dia berhasil dan selamat dari kejadian yang sangat mengerikan yang bisa membuatnya tewas. Dan berlanjutlah pendakian ke gunung selanjutnya, yaitu Gunung Gazerbrum 1 dengan ketinggian 8.080 meter. Dan setelah beberapa lama mendaki, akhirnya Nims dan timnya sampai di puncak Gunung Gazerbrum 1. Lalu tanpa berlama-lama mereka kemudian menyeberang ke sebelah, yaitu Gunung Gazerbrum 2 dengan ketinggian 8.034 meter. Banyak orang yang mengkritik cara Nims mendaki gunung tersebut, namun Nims tak menghiraukannya karena semua tindakannya memiliki resiko yang dimiliki sama besarnya. Bahkan metode yang digunakan Nims merupakan inovasi dalam menaklukkan sebuah gunung dengan waktu yang cepat, akan tetapi harus memiliki fisik dan keterampilan yang hebat dalam menjalankannya. Kemudian Nims pun sampai di puncak Gunung Gazerbrum 2 dan memberitahu timnya bahwa tersisa 2 gunung lagi untuk menyelesaikan fase 2 ini, yaitu Gunung Broad Peak dan Gunung K2. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka setelah sampai di Gunung K2 dengan ketinggian 8.611 meter. Nims dan timnya pun mulai mendaki, di mana dalam perjalanannya mendaki Gunung K2 yang sangat curam, mereka dihantam salju dan longsor, bahkan hingga 3 kali. Karena hal tersebut membuat mereka kembali turun dan mencari waktu yang tepat untuk kembali mendaki. Mereka pun bertemu dengan Clara yang juga ingin menaklukkan Gunung K2. Clara menjelaskan bahwa kadang gunung juga memilih siapa dan kapan waktu yang tepat untuk mendakinya. Clara menjelaskan bahwa kadang gunung juga memilih siapa dan kapan waktu yang tepat untuk mendakinya. Seakan-akan gunung tersebut memberikan tanda bahwa kalian harus turun sekarang. Kemudian mereka pun mendirikan tenda di base camp Gunung K2. Saat itu semua pendaki merasa frustasi karena sudah beberapa kali mencoba menaiki puncak Gunung K2 tapi belum berhasil. Kemudian Nims mencoba menenangkan mereka. Ia membuat pesta kecil pada malam harinya agar para pendaki lainnya bisa kembali bersemangat
dan menjalin ikatan antar para pendaki. Lalu di keesokan harinya, Nims memaparkan rencananya dalam menaklukkan puncak Gunung K2. Namun beberapa pendaki sudah merasa menyerah dan tak ingin kembali naik ke puncak setelah apa yang mereka lalui beberapa hari yang lalu. Dan hal itu disadari oleh Nims dan memakluminya. Sebagai pemimpin, Nims menuturkan hal itu biasa terjadi saat kita mencoba meraih sesuatu, maka sesuatu tersebut akan memberikan tantangannya apakah kita pantas mendapatkannya atau tidak. Tugas kita hanya mencoba dan mencoba hingga kita bisa mendapatkannya, dan karena itulah yang membuat kita pantas. Saat Clara dan temannya ingin menyerah karena melihat peluang mereka berhasil itu tipis, maka Nims mencoba menyemangati mereka. Dan karena hal tersebut yang membuat Clara menjadi bersemangat kembali untuk menaklukkan Gunung K2. Pada keesokan harinya, Nims dan timnya menyempatkan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian, agar mereka diberi keselamatan dan keberhasilan menuju puncak Gunung K2. Mereka pun melakukan pendakian secara bertahap, di mana hari ini mereka akan mendaki hingga di Camp 2 dan mereka akan berkemah di sana. Lalu melanjutkan pendakian besoknya hingga di Camp 4, lalu kemudian berkemah dan lusanya mereka akan mendaki hingga sampai ke puncak K2. Mereka pun memulai pendakiannya guys, hingga ke Camp 2 dengan cuaca yang sangat bersahabat. Dalam menjalankan pendakiannya, Nims percaya bahwa jika kita berada di gunung, kita akan menemukan jati diri kita. Ada kalanya saat kita berada di momen antara hidup dan mati, kita akan mencoba untuk tetap bisa bertahan hidup. Mendaki sama halnya dengan meditasi. Saat rasa takut kita mencoba menyuruh kita untuk kembali turun, maka dengan keteguhan hati, kita terus mendaki hingga mendapatkan puncak spiritual rohani. Setelah sekian lama mendaki dan melewati tantangan serta resiko yang begitu besar, akhirnya Nims dan timnya berhasil mencapai puncak Gunung K2. Dan dalam waktu 2 hari, 24 pendaki berhasil mengikuti jejak Nims dan timnya, termasuk Clara yang sangat bahagia bisa mencapai puncak Gunung K2. Setelah berhasil turun, Nims dan timnya disambut seperti pahlawan karena berhasil menjadi pionir dalam menaklukkan puncak Gunung K2. Setelah bersenang-senang dan berkemah semalaman di sana, kemudian Nims dan timnya melanjutkan kembali perjalanan mereka dengan mendaki gunung ke-11, yaitu Gunung Broad Peak dengan ketinggian 8.051 meter. Setelah sampai di puncak Gunung Broad Peak, mereka menandai akhir dari fase 2 perjalanan mereka dalam mendaki 14 puncak gunung kematian, dan tersisa 1 fase lagi untuk menyelesaikan proyek gila ini. Saat hendak menjalankan fase ketiganya atau terakhir, Nims mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang berada di rumah sakit karena terkena serangan jantung. Kemudian ia mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa umurnya tak lama lagi, yang membuat seluruh keluarganya datang dan berkumpul di rumah sakit tersebut. Karena kondisi ibu Nims sangat lemah yang membuat dokter tak bisa melakukan operasi. Sebagai seorang putra, Nims sangat pasrah karena tak bisa berbuat apa-apa untuk ibunya. Namun istrinya Suci tetap menjadi penyemangat untuk Nims agar tak patah semangat. Kemudian setelah 1 minggu, ibunya berhasil selamat dan kembali pulih. Kemudian ibunya mendoakan Nims untuk bisa kembali menyelesaikan mimpinya dalam menaklukkan 14 puncak gunung tersebut. Lalu dengan tekad yang kuat dan berkat dari ibunya, Nims melanjutkan perjalanannya dalam menaklukkan 14 puncak gunung kematian, di mana sekarang tersisa 3 gunung lagi untuk menyelesaikan misi ini. Gunung tersebut adalah Gunung Manaslu, Gunung Cho-Oyu, dan terakhir Gunung Shishapangma. Kemudian Nims dan timnya memulai fase ketiga atau terakhir ini di Gunung Manaslu. Namun saat mendengar kabar dari pemerintah Tibet bahwa Gunung Cho-Oyu akan ditutup untuk pekan depan, maka Nims dan timnya mendahulukan Gunung Cho-Oyu dan segera terbang ke Tibet.
Setelah sampai di Tibet, mereka pun langsung bergegas menuju base camp Gunung Cho-Oyu, di mana gunung ini memiliki ketinggian 8.201 meter. Mereka pun memulai pendakiannya dengan badai yang kadang menerjang, dan dengan susah payah mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Cho-Oyu. Kemudian setelah beberapa hari beristirahat, mereka akhirnya terbang kembali ke Nepal menuju Gunung Manaslu dan melanjutkan ekspedisi mereka, di mana gunung ini memiliki ketinggian 8.163 meter. Mereka pun melakukan pendakian gunung tersebut. Setelah sekian lama mendaki, Nims dan timnya berhasil sampai di puncak Gunung Manaslu. Kemudian mereka pun pergi ke Tiongkok untuk menyelesaikan misi terakhir mereka dalam menaklukkan 14 puncak Gunung Kematian, guys. Namun setelah sampai di sana, Nims mendapatkan sebuah kabar bahwa izin mereka untuk mendaki gunung terakhir itu, yaitu Gunung Sisa Pangma, ditolak. Maka dengan usaha yang begitu keras, Nims dan timnya mencari cara agar izin mereka bisa dikeluarkan. Nims bahkan mengunjungi politisi hingga mantan Perdana Menteri Nepal untuk membantu mereka dalam perizinan mendaki Gunung Sisa Pangma. Setelah menempuh jalur politik, Nims juga menggunakan jalur sosial media, di mana dia meminta bantuan kepada followersnya ataupun siapapun itu yang berada di dunia maya yang melihat postingannya untuk mengirimkan email kepada pemerintah Tiongkok untuk mengizinkan Nims dan timnya untuk mendaki satu gunung terakhir, yaitu Gunung Sisa Pangma di Tiongkok. Akhirnya setelah berbulan-bulan lamanya, pemerintah Tiongkok mengizinkan Nims dan timnya untuk mendaki Gunung Sisa Pangma. Mereka pun sangat bahagia dan perjalanan menuju 14 Peaks Nothing is Impossible menemui babak akhir. Hanya tersisa satu gunung lagi untuk menyelesaikan misi ini, di mana Nims dan timnya menjadi orang kedua yang berhasil mendaki 14 puncak Gunung Kematian. Mereka pun memulai pendakian Gunung Sisa Pangma dengan ketinggian 8.027 meter. Saat mendaki Gunung Sisa Pangma, mereka dihadapkan oleh badai yang cukup lebat dan beberapa kali terjadi longsoran salju, namun tidak sampai mengenai Nims dan timnya. Dalam situasi berat seperti itu, mereka kadang cemas, takut, dan juga khawatir akan keselamatan mereka. Dan hal itu wajar karena mereka juga adalah seorang manusia, sama halnya seperti kita. Tapi mereka selalu membayangkan bahwa inilah tujuan mereka, inilah impian mereka, dan sedikit lagi mereka membuktikannya kepada seluruh dunia akan kemampuan dan tekad mereka yang luar biasa. Setelah badai mulai tenang dan situasi menjadi lebih kondusif, mereka pun kembali melanjutkan pendakian mereka. Hingga saat itu pun tiba, saat di mana momentum kemenangan mereka telah mereka dapatkan, saat di mana Nims dan timnya berada di puncak gunung Sisa Pangma, yang menandakan bahwa mereka adalah tim pertama yang mampu menaklukkan 14 puncak Gunung Kematian hanya dalam waktu 6 bulan 6 hari, yaitu dari tanggal 7 April 2019 hingga 29 Oktober 2019. Saat berada di puncak Gunung Sisa Pangma, hal yang pertama dilakukan oleh Nims adalah mencari telepon lalu menelpon ibunya. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa, "Masih ingatkah ibu dengan mimpi yang dari dulu aku katakan? Sekarang mimpi itu telah terwujud, ibu. Kami berhasil." Lalu mereka pun kembali turun untuk merayakan keberhasilan mereka tersebut. Dengan menggunakan helikopter, ibu Nims dijemput untuk menemui Nims secara langsung. Setelah bertemu, Nims kemudian langsung memeluk ibunya dan mengajaknya berkeliling dengan menggunakan helikopter. Setelah tiba di kota Nepal, Nims dan timnya disambut seperti seorang pahlawan yang menjadi ikon negara dan seluruh masyarakat Nepal. Di depan awak media, Nims mengatakan bahwa kita sudah mendaki 14 gunung tertinggi di dunia. Jika hal ini dilakukan oleh Barat, maka media yang meliput pasti 10 kali lipat dari sekarang ini. Mari kita beri keadilan kepada orang yang layak mendapatkan keadilan. Kalian punya kekuatan itu. Mari bersatu
dan buat perbedaan. Lalu mereka pun pulang dengan kebanggaan dan kejayaan yang telah mereka ukir. Mereka akan dikenang sebagai tim pertama yang mampu menaklukkan 14 puncak tertinggi di dunia hanya dalam waktu 6 bulan 6 hari. Luar biasa guys. Dan film pun berakhir. Wah. Film yang sangat luar biasa ya guys. Bagi kalian para pecinta alam yang sering atau suka naik gunung, cobalah untuk menonton film ini guys. Film ini bukan film fiksi. Ini adalah kisah nyata. Seorang yang ingin membuktikan kepada dunia bahwa inilah kemampuan kami. Inilah kemampuan bangsaku yang kuat dan ahli dalam menaklukkan sebuah puncak gunung. Dari Nimsday kita bisa belajar guys. Untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa, ia harus membuktikannya dengan memberikan segenap jiwa, raga demi bangsanya. Benar-benar seorang patriotis sejati. Amazing guys. Oke Sobat Moli, itu dia alur cerita film 14 Peaks Nothing is Impossible. Jika suka silakan like dan subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.